Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JVDK. Oke, sebelum itu sekali lagi gue ngucapin ya Happy Anniversary yang ke-25 untuk Ultimate 3 ya. Yang dimana ini merupakan hari yang dimana pertama kali Ultimate 3 tayang ya, pada tanggal 7 September 1996. Oke, dan tidak hanya itu saja, selain merayakan Happy Anniversary Ultimate 3 yang ke-25, ada juga rangka perayaan Happy Anniversary yang ke-55 untuk Ultimate itu sendiri. Dan untuk video spesial kali ini, gue gak cuma menyampaikan beberapa info atau sekedar itu saja. Di sini gue ingin mengajak teman-teman semuanya untuk bernostalgia mengenai episode ke-49. Nah, untuk episode ke-49 Ultimate 3 kali ini mengajak kita mengenai bagaimana proses pembuatan Ultimate tersebut. Dan jujur ini merupakan episode spesial yang dimana ini merupakan episode salah satu dari ke-52 episode untuk Ultimate 3 itu sendiri. Karena seharusnya itu Ultimate 3 itu berjumlah 51 episode, tapi karena menambahkan satu lagi, maka terciptalah satu episode sebelum 3 episode terakhir. Nah, untuk episode kali ini berjudul Ultra No Hoshi ya, yang artinya bintang ultra. Nah, di sini langsung aja kita bernostalgia di episode 49 dalam rangka Go Beyond Ultraman. Oke. Jadi di sini diceritakan mengenai bagaimana proses Tsubaya Production membuat tokusatsu spesial ya, dan juga menceritakan tentang pertama kali Ultraman itu dibuat pada tahun 1966. Dan nih di sini tidak begitu banyak upload, hanya sekedar seperti peranan gitulah. Nah, contohnya beliau yang satu ini yang berperan sebagai Tsubaya Eiji atau Eiji Tsubaya yang dikenal sebagai Dewa Tokusatsu. Wow. Dan jujur ya, ini episode kali ini menceritakan tentang Tsubaya Production, dan hanya satu-satunya di antara serial Ultraman yang lainnya itu hanya Ultraman 3 yang menceritakan tentang Tsubaya Production di universe-nya Ultraman 3 itu sendiri. Dan gue juga gak nyangka kalau di universe Ultraman 3 itu ada Tsubaya Production ya. Dan di sini juga ada penjelasan dari Jenderal Guts ya, atau dari Jenderal TPC, yaitu Pak Sawai. Beliau ini menjelaskan lebih singkat mengenai Tsubaya Production itu, yang dimana merupakan produksi dalam membuat film Godzilla, Mothra, dan yang lainnya itu. Sebelum beliau mengenali mengenali tentang Ultraman, sebut saja gitulah. Intinya sih beliau yang bernama Pak Eiji itu membuat Godzilla dan Mothra sebelum Ultraman. Dan itu juga Pak Sawai juga menjelaskan kalau Tsubaya Eiji ini atau Pak Eiji dikenal sebagai dunia tokusatsu, atau lebih singkatnya itu dunia efek khusus ya. Dan mungkin beliau merupakan saksi dari hidupnya Pak Eiji ya dalam pembicaraan tentang Tsubaya Production. Di sini guys yang lainnya pun hampir sebagian dari mereka itu mengenal tentang Pak Eiji. Hanya saja ada juga sebagian yang tidak mengenalinya. Jadi dijelaskan tentang beliau itu mensukseskan tentang serial Ultraman untuk pertama kalinya di 1966 gitu. Dan sebenarnya tidak hanya itu saja sih. Di sini mengenai cerita samping yang dimana ada kemunculan si Charija ya, si pembeli monster, dan juga mencari monster yang bernama Yakanagi kalau tidak salah ya. Di sini juga ada beberapa salah satu karyawan ya yang bernama Tetsuo Kinjo. Nah, beliau ini merupakan penulis
skenario Ultraman pada waktu itu. Dan yang teman-teman semuanya lihat yang satu ini juga hanya orang yang memerankan sebagai Tetsuo Kinjo gitu. Kita juga lihat ya pada masa itu hitam putih, jadi gak ada warna sama sekali pada waktu itu. Ya maklumi aja itu pada masa era Showa ya. Selain itu juga Kinjo Tetsuo ini juga diceritakan mengenai perjuangan dalam membuat skenario beberapa episode untuk serial Ultraman ya. Dan kita bisa lihat nih bahwa beliau ini ya seperti masa sulit dalam membuat skenario atau beberapa ide yang ia dapatkan gitu. Apalagi ada skenario yang sempat diterima oleh sutradara yang merupakan cucu dari Pak Eiji. Nah, namun beliau ini hanya merasa tidak menarik akan cerita yang dibuat oleh si Kinjo Tetsuo lah, sebut saja gitu ya. Aduh, gue kadang-kadang lupa nama yang kusebutkan ini. Jadi intinya itu, yap, ini seperti perjuangan skenario atau beberapa karyawan seperti yang beliau yang satu ini dalam pembuatan Ultraman. Jadi dalam membuat cerita pun tidak begitu gampang seperti yang kita kira gitu. Apalagi dalam masa era gini pun hanya tersedia beberapa episode saja yang hanya mencapai 25 episode gitu. Jadi begitulah masa dulu dan juga masa sekarang, bahwa tidak begitu mudah dalam proses membuat beberapa serial Ultraman sampai saat ini. Oke, tapi di sini juga diceritakan mengenai si Pak Eiji kepada salah satu karyawannya. Gak tahu itu kayak merupakan bagian dari keluarganya atau gimana. Intinya sih Pak Eiji ini memberikan sebuah benda yang berharga yang pernah ia dapatkan di hidupnya gitu, yang berupa bintang ultra, atau sebutan Jepangnya itu yang disebut Ultra no Hoshi, yang merupakan berlian berwarna merah itu tuh. Pemberian dari, kalau sebutan beliau itu disebut alien ya, tapi pas diceritakan makhluk itu menyebut dirinya itu adalah Ultraman nih. Di sini gue juga ingin mengajak teman-teman semuanya bernostalgia mengenai skin yang satu ini. Ya kenapa? Ya karena kemungkinan skin inilah yang membuat beliau ingin membuat cerita yang berjudul Ultraman itu sendiri gitu, karena benar-benar inspirasi banget gitu. Dan di sini juga diceritakan bahwa beliau pertama kalinya bertemu dengan alien yang bernama Ultraman di saat Ultraman mengalahkan salah satu monster di danau tersebut. Dan sebagai pertama kalinya bertemu dan juga pertanda persahabatan itu, Ultraman pun memberikan sebuah batu yang bernama Ultra no Hoshi. Oh ya, dan by the way dia juga memberitahu tentang asalnya ia berada ya, dari nebula M78. Yap, seperti yang kita kenal itu merupakan tempat tinggalnya si Pak Ultraman yang kita ketahui. Dan kenapa gua ingin menceritakan tentang skin yang satu ini? Ya karena kemungkinan ini beliau pertama kali bertemu dengan Ultraman yang membuat beliau ingin membuat sebuah serial yang bernama Ultraman untuk pertama kalinya gitu. Dan hingga gini masih ada serial barunya ya yang kita kenali, yaitu Ultraman Trigger. Dan gue juga ingin teman-teman semuanya merasa yakin atau gimana. Dan kalau teman-teman semuanya juga ada yang tidak percaya, ya bukan masalah sih, karena pada serial Ultraman juga itu hanya sekedar fiksi. Jadi kadang pasti tidak begitu nyata kalau di dunia nyata ya. Tapi kalau untuk gue sendiri sih ini berdasarkan berdasarkan cerita yang dialami oleh Pak Eiji pada skin yang satu ini. Mungkin untuk episode 49 ini ingin menceritakan pada kita bahwa mengenai Pak Eiji ingin membuat serial
Ultraman untuk pertama kalinya karena kejadian yang satu ini. Dan setelah Ultraman pergi dari danau itu, Pak Eiji ini jadi merasa merasa terinspirasi dengan pertemuan pertama kalinya mengenai makhluk asing yang datang ke bumi. Nah, pada cerita yang satu ini pun juga ia seperti motivasi untuk karyawannya agar tetap semangat dalam membuat skenario Ultraman. Dan hingga saat ini masih tetap terus berjalan yang mengenai masing-masing serial Ultraman yang kita kenali selama ini, selama 50 tahun. Dan tidak lupa juga mengenai serial Ultraman 3 yang sukses pada waktu itu di era Heisei pada tahun 1996 sebagai Heisei pertama yang diakui oleh Subaraya Production. Oh ya, selain itu juga pada cerita kali ini pokoknya featuring si Daigo Madoka aka si Hiroshi Nagano. Pokoknya si Nagano-san aka bagian anggota dari V-Stick itu, dia berpartisipasi dalam episode kali ini. Sebenarnya untuk episode 49 ini lebih mengarahkan mengenai ceritanya si Subaraya Production yang dibandingkan human hostnya Ultraman 3 yaitu Madoka Daigo. Intinya sih mengarahkan ke Pak Eiji daripada si human host itu sendiri di serial Ultraman 3. Tapi sebenarnya dalam tujuan si Daigo adalah secara tidak sengaja ya melakukan time traveling secara tidak terduga di depan matanya itu yang membawa dia ke 30 tahun yang lalu di tahun 1966. Apalagi yang paling ngakak itu dia itu sebagai penanda gitu dalam proses syuting Ultraman gitu. Ya mungkin mereka mengira kalau yang mereka kenai itu adalah si Nagano pada masa itu. Ya makanya mukanya itu persis banget dengan Daigo dan juga dirinya sendiri alias Nagano dalam versi 1966. Dan untuk si Hiroshi Nagano atau Nagano-san yang kita kenai sebagai Daigo, ini dia berpartisipasi dalam episode 49 ini. Selain berperan sebagai Madoka Daigo, dia juga berperan sebagai dirinya sendiri, tapi dalam tahun 1966. Dan teman-teman semuanya juga bisa melihat scan-nya satu ini sih. Tuh, ada dua muka yang persis banget gitu. Lagi pula yang satunya Daigo dan yang satunya itu Nagano pakai nama asli gitu. Tapi bedanya itu kan 1966 gitu. Hanya saja beda era gitu. Pokoknya intinya sih kalau untuk Daigo sendiri sih agak ngakak di scan yang satu ini sih. Melihat dirinya sendiri pada tahun 1966. Ternyata memang persis sih. Apalagi diperankan sebagai dirinya sendiri. Wow. Sangat epic sih. Tapi di sini juga menceritakan pertama kalinya si Ultraman 3 berkolaborasi dengan Showa Ultra yang bernama Ultraman untuk pertama kalinya. Dan di sini juga diceritakan tentang sejarah Ultraman yang tidak pernah kita lupakan semua hidup selama ada di ingatan kita, maka itu tidak pernah hilang sama sekali. Serius. Intinya sih ini juga kolaborasi yang pernah dipakai untuk serial Ultraman Orb ya, yang menggunakan konsep Ultraman sama 3 menjadikan wujud defaultnya Ultraman Orb Special Zeppelion. Dan untuk 5 tahun kemudian juga pun masih dilanjutkan serialnya yang kali ini berkaitan dengan Ultraman 3 ya, sebagai penerus Ultraman 3 yang bernama si Trigger gitu. Dan untuk episode kali ini monster yang muncul pada episode ini yang bernama Yanakagi ya, yang dicari oleh si Charija kalau tidak salah ya, Charija. Oh ya, Charija. Nah, tapi sayangnya baru muncul beberapa menit tapi dikalahkan oleh kedua ultra tersebut.
Ya, ini merupakan perayaan 30 tahun pada waktu itu ya untuk Ultraman. Dan inti ceritanya sih menceritakan tentang si Subaru Production dan juga salah satu karyawan yang benar-benar bekerja keras banget dalam menyukseskan Ultraman untuk pertama kalinya dan menjadikan sebuah sejarah yang tidak pernah kita lupakan sampai saat ini. Oh ya, yang menjadikan pertanyaan mengenai episode kali ini itu bagaimana si Daigo itu kembali ke masa era yang tepat dia berada gitu, kembali ke tahun 1996. Sedangkan dia itu secara tidak sengaja terkena time traveler di depan matanya. Namun yang menjadikan pertanyaan itu, bagaimana cara si Daigo itu pulang ke era tahun 1996 gitu. Itu yang membuat kita jadi pertanyaan-tanya, masih menjadi misteri. Dan satu hal yang masih menjadikan misteri untuk kita semuanya, itu kemana makhluk yang satu itu pergi gitu. Ini seperti perannya nggak penting banget gitu, apalagi perannya hanya muncul di episode 49 ini. Dan sampai saat ini masih belum tahu bagaimana kabar mengenai si Caija yang satu ini. Ya, semoga konsepnya ini masih bisa dipakai lah atau dimunculkan pada beberapa serial yang akan datang gitu. Oke, jadi begitulah mengenai info-info mengenai episode 49 ya, sebagai info nostalgia untuk kita semuanya ya, dalam rangka Happy Anniversary Ultraman 3 yang ke-25 dan juga Ultraman yang ke-55. Dan untuk episode spesial ini juga nih, gue sudah memakainya baju Ultraman 3 sama menyediakan hyper key-nya. Yap. Untuk inti ceritanya sih memang Subaru Production itu menceritakan tentang inspirasi dan juga mengenai cita-cita anak-anak masa depan ya. Ya, meski tidak semua anak-anak yang gak minat menonton, tapi lebih minat pada sosmed, tapi setidaknya gue sangat sangat salut pada anak-anak yang menonton masing-masing serial Ultraman ya. Dan semoga untuk cerita saat ini yaitu Ultraman 3 itu bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak semuanya yang menonton agar mencapai cita-cita mereka itu sendiri di masa yang akan mendatang nantinya. Pokoknya di episode kali ini merupakan nostalgia banget dan tidak pernah kita lupakan untuk dari dulu, kini, dan selamanya ya. Karena benar-benar sangat menginspirasi banget untuk kita semuanya. Dan bagi teman-teman semuanya yang belum tahu mengenai siapakah itu si Subaru Eiji atau Pak Eiji, nah kalian bisa melihat gambarnya satu ini. Nah, beliau inilah yang merupakan sosok Subaru Eiji yang membuat serial Ultraman untuk pertama kalinya di 1966 hingga saat ini ya. Meskipun beliau sudah tiada pada 1970, tapi itu tetap jalan hingga masa kini. Yap, semoga Ultraman selalu ada di hati kita dan juga ingatan kita semuanya agar tetap terus maju untuk masa depan kita yang lebih baiknya. Dan untuk video kali ini juga, yap, gua hanya sekedar menyampaikan info dan juga beberapa momen yang mengajak kita untuk bernostalgia. Dan kalau teman-teman semua juga ada yang percaya mengenai cerita yang pertama kalinya Pak Eiji bertemu dengan Ultraman, ya itu tergantung dengan kita mau percaya atau tidak. Tapi bagi kita itu benar-benar nyata sih kalau benar terjadi. Kalau memang ada, pasti ada di antara teman-teman semuanya yang ingin berpergian ke planet M78. Ya siapa tahu ya, karena tidak ada yang mustahil kan di dunia ini. Ya selama berusaha maka itu akan tercapai, seperti pada film Ultra Egg Brothers yang dimana mereka mencapai cita-cita untuk berkunjung ke planet M78 bersama human host yang lainnya ya. Ya, teman-teman semua juga tahu ya apa yang kemaksud. Dan untuk selanjutnya sih sayangnya gue masih belum bisa untuk menampilkan video tentang yang satu ini. Ya pokoknya nantikan aja untuk next videonya, insya Allah pokoknya secepatnya kalau sudah sampai ya.
Jadi pokoknya bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan mengenai video yang terupdate dan juga mengenai pokoknya tentang info Otamiya yang terupdate yang akan ku sampaikan dan ku bahas di channel kali ini. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya, semoga terbaik. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan share video ini. Dan untuk mengetahui video update, jangan lupa subscribe di channel youtube.com/JavidCat. Dan apabila gua ada kesan dan kekurangan serta apa yang gua ngucapin pada teman-teman itu putus-putus, mohon makan sebesar-besarnya. Karena gua bukanlah makhluk yang sebenar, dan yang sebenarnya itu hanya sampai cerita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video. Go Beyond Ultraman.